Baik, saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya yang sangat singkat tentang komen ya, komentar gitu ya, yang ada di dalam kode kita apabila kita ingin menambahkan komentar gitu ya. Jadi komentar adalah kode program yang tidak dianggap sebagai perintah gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar menutup sebuah form yang sudah kita buka. Ya, misalkan kita tambahkan komponen button di sini, tutup misalkan ya, tutup. Jadi ini very basic, sangat mendasar sekali untuk menutup form yang sudah buka. Kita masuk ke eventnya, double klik. Nah, terus kita this close. Jadi kelas ini kita tutup. Coba kita jalankan programnya, input data. Sini misalkan ini agus@gmail.com. Nah, kita tampilkan. Nah, kita bisa tutup gitu ya tanpa mengklik tombol close bawaan dari Windows-nya ya, atau dari formnya. Klik. Nah, ini akan menutup seperti itu. Jadi sebenarnya iya, metode close ini tuh mendasar gitu, berpasangan dengan metode show gitu ya, atau show dialog gitu. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan konsep dari atau materi tentang event gitu ya. Jadi event itu sebenarnya adalah metode, yaitu metode ya. Jadi seperti ini, metode tampil form, kemudian di sini juga ada metode get email, get nama gitu ya. Tetapi event ini adalah metode yang dia sudah di create otomatis oleh Visual Studio berkaitan dengan komponen gitu ya. Jadi contohnya misalkan komponen button itu dia mempunyai daftar event. Nah, di sini nih kita bisa melihatnya ya. Event, kalau di sini apabila kita ingin melihat propertinya gitu ya. Di sini ada properti to text-nya. Kita juga bisa set warna belakangnya misalkan warna belakang seperti ini, misalkan kita kasih ungu gitu ya. Nah, balik lagi kita ke daftar event sini ya. Jadi kita ingin, apabila kita ingin menangkap kejadian apapun yang ada di dalam komponen kita, contoh kalau misalkan tombol ini biasanya klik gitu ya, tapi kalau misalkan text box, nah kita klik sini, dia biasanya yang kita deteksi itu eventnya adalah key press, key down, key up seperti ini. Jadi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kitanya ya. Nanti apabila kita memiliki komponen combo box misalkan gitu ya. Sini combo box. Combo box itu adalah opsi gitu ya. Daftar opsi misalkan di sini misalkan kita punya CMB pendidikan itu. Kemudian kita tambahkan itemsnya dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu ya. Nah, nanti di sini tuh akan muncul gitu. Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita kasih tagnya pendidikan. Oke, kita geser sedikit. Kita geser lagi. Oke. Nah, ini di dalam event combo box itu biasanya yang kita pilih itu adalah selected index change ya, yang menyatakan bahwa kita itu sudah memilih nilai yang berbeda atau kita berpindah dari pilihan satu ke pilihan yang lainnya gitu untuk mendapatkan nilai yang kita pilih gitu ya. Nah, contoh misalkan kita akan menampilkan nilai yang dipilihnya itu di sebuah alert gitu ya, atau dialog informasi ya. Kita masuk dulu ke event ini, klik. Nah, ini pendidikan selected index change ini adalah eventnya. Tapi kalau eventnya tombol, misalkan klik, kita bisa langsung double klik di sininya atau dipilih di sini. Gitu ya, tutup tadi. Nah, ini
langsung ke sini, tadi saya sudah tulis, atau dari sini klik-klik. Nah, gitu. Balik lagi ke event yang selected index change ya. Coba akan kita tampilkan nilainya itu di dialog. Show gitu ya. CMB pendidikan selected item to string gitu ya. Nah, ini cara untuk menampilkan apa itu? Pilihan dari pembobok yang kita pilih. Coba kita jalankan programnya. Oke, kita isi agus@gmail.com tampil. Nah, ini kita akan pilih ya, misalkan ini event SMA. Nah, ini kan keluar SMA pilihannya gitu ya. Kemudian S2. Jadi, masing-masing event itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Kita ingin mendeteksi apa gitu pada komponen itu. Misalkan kita di text box ini ingin mendeteksi supaya jangan huruf justru yang diinputkan kalau misalkan kita memasukkan inputan angka gitu ya. Nah, itu juga nanti bisa kita deteksi lewat event key press, key down, key up gitu, seperti itu. Jadi event ini akan banyak kita pakai di dalam memprogram aplikasi berbasis form gitu nantinya. Seperti itu tutorial kali ini yang bisa saya berikan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat, ringkas-ringkas seperti ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Anda dapat menghubungi akun ini gitu ya. Kesulitan seperti apa atau hal-hal lain yang ingin Anda tanyakan gitu. Terima kasih atas segala perhatiannya.